Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu ya. Nah, setelah berdoa, ibu meminta kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional untuk mengingatkan bahwa kita harus selalu menjaga tanah air kita dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Mari anak-anak bersama-sama kita menyanyikannya. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Nah, baiklah anak-anak, setelah menyanyikan lagu nasional, ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Anissa hadir? Ya. Eki hadir. Meta hadir. Nah, hadir semua berarti ya anak-anak. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pembelajaran tematik tema 5, yaitu pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuannya terdiri dari 7 tujuan. Tujuan yang pertama, dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya, minta maaf sebagai cermin hidup dan dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dan kemajemukan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati berbagai gambar benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Yang kelima, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berirama 2 dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana berirama 2 dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati teks lagu pelangi, siswa dapat memainkan pola irama sederhana yang tepat. Nah, anak-anak, di sini ibu akan bertanya, setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh dari mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh dari tempat wisata, seperti pengalaman Beni bekerja bersama keluarganya. Nah, ini anak-anak. Ini yang pertama, gambar yang pertama, Beni di sekolah
Benny di sekolah pernah menang lomba membaca puisi. Nah, di gambar kedua, Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Gambar yang pertama ini, Benny sedang bergotong royong bersama keluarganya. Dan gambar keempat, Benny bepergian ke Raja Ampat. Nah, baiklah anak-anak, di sini ibu akan membacakan. Kalian harus menyimak ya. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Nah, di sini ibu akan membacakan teks percakapan antara Benny dan ibunya. Baiklah, yang pertama, ibu, Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Lalu Benny menjawab, ya bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, bu. Ibu, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny pun menjawab, Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, bu. Ibu menjawab, maukah Benny mengganti baterainya? Benny, mau, bu. Ibu, hati-hati ya, nak. Lalu Benny menjawab, iya, bu. Ibu menjawab, wah, jamnya retak. Benny, maafkan Benny, bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya, nak, ke depannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, anak-anak ibu, di sini, apakah anak-anak ibu mengetahui percakapan apa yang sedang terjadi tadi? Antara siapa dengan siapa? Eki? Ya, antara Benny dengan ibunya. Nah, di manakah Benny dan ibunya melakukan percakapan tersebut? Ya, Meta? Ya, pintar, di rumah. Lalu, apa yang telah dilakukan oleh Benny? Anissa? Ya, Benny kurang berhati-hati sehingga jamnya menjadi retak. Bu, setelah kalian mendengarkan percakapan yang telah ibu bacakan, ibu akan memberi tugas tentang kalian harus menjawab pertanyaan yang menyangkut tentang teks percakapan tadi. Nah, ini nih ibu berikan ya. Jika sudah siap, tolong dikumpul, maka ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Sudah siap anak-anak? Oh, sudah. Terima kasih. Nah, baiklah. Di sini ibu akan bertanya. Baiklah, di sini kita akan membahas lagi secara bersama-sama apa saja yang dibicarakan tadi. Nomor 1, apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, Meta? Ya, jam dindingnya menjadi retak. Soal yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Anissa? Ya, Benny yang mengambil jam dindingnya. Yang soal ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Eki? Oh ya, jam dindingnya terjatuh karena Benny kurang hati-hati mengambilnya. Benar sekali. Yang keempat, bagaimana cara mengambil jam dindingnya? Bagaimana anak-anak ibu? Ada yang tahu? Ya, Anissa, apa? Ya, Benny memanjat kursi untuk mengambil jam dindingnya. Nah, yang kelima, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Eki? Oh ya, Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, anak-anak ibu, sikap Benny ini patut untuk kita contoh. Karena jika kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh malu atau sungkan meminta maaf. Baik anak-anak? Ya. Nah, di sini setelah Benny memperbaiki jamnya, Benny teringat Benny ada tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur benda.
benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Nah, anak-anak, nih, Ibu akan menunjukkannya. Nah, ini seperti ini ya jamnya. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, anak-anak, kalian tahu kan apa sih alat yang digunakan untuk mengukur itu? Apakah ada yang tahu? Nah, alat yang digunakan untuk mengukur itu adalah penggaris. Pernahkah anak-anak Ibu menggunakan penggaris? Oh, pernah ya. Seberapa sering kalian melakukan penggaris? Menggunakan penggaris? Oh, iya. Untuk mengukur sesuatu bukan? Ya, pintar anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, siapakah yang bisa menyebutkan satuan apa yang dipakai dalam penggaris ini? Ya, sentimeter. Pintar sekali, Meta. Ibu meminta anak-anak Ibu membaca percakapan yang ada di sini. Baca terlebih dahulu ya. Nah, sudah siap dibaca anak-anak? Baiklah. Sekarang Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, berarti kita menjadi 2 kelompok. Nah, di dalam kelompok kalian harus melihat apa saja di kelas kita nih barang-barang yang bisa benda-benda yang bisa diukur. Nah, di sini Ibu sudah memberinya. Jadi kalian memberikan nama benda seperti buku. Berapa sih panjang buku, atau meja, berapa panjang meja, dan sebagainya. Oke anak-anak? Nah, kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, apakah sudah siap tugas kelompoknya? Ya, sudah siap. Nah, kasih ya. Lalu kita, kan anak-anak Ibu sudah mengukur panjang benda di sekitar. Perhatikan gambar berikut ya. Nih, ada benda yang bisa diukur. Apakah kotak tisu bisa diukur menggunakan penggaris? Ayo kita simak ya anak-anak Ibu. Ini kotak tisu bisa diukur melalui penggaris. Pintu seperti ya. Pintu bisa diukur ya, tidak dengan penggaris. Pintu bisa, meja bisa. Lalu tangga tidak sepertinya. Bingkai foto bisa, akuarium tidak. Nah, baiklah anak-anak Ibu. Di sini kita akan melanjutkan tentang nada. Nah, tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada 2, nada kuat dan nada lemah. Tanda seperti ini berarti itu adalah nada kuat. Tanda seperti ini itu adalah nada lemah. Nah, di sini seperti lagu yang telah diciptakan oleh A.T. Mahmud, yaitu lagu Pelangi-Pelangi. Baiklah, di sini Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Menyanyi anak-anak Ibu secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak Ibu sudah tahu kan tekanan nada yang ada di lagu Pelangi-Pelangi, baik nada rendah maupun nada tinggi. Nah, di sini anak-anak Ibu akan meminta kalian menggarisbawahi teks lagu ini. Bunyi panjang dengan garis merah dan bunyi pendek dengan garis biru. Baiklah anak-anak, itu dikerjakan secara berkelompok ya. Nah,
kerjakan terlebih dahulu. Siapa yang sudah siap, mari mengumpulkannya kepada Ibu. Kelompok Meta sudah siap? Oh, sudah. Nah, baiklah anak-anak. Apakah ada yang tidak paham dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, paham semua? Ya, pintar anak-anak Ibu. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai manusia kita tidak boleh sungkan untuk meminta maaf dan kita harus saling menghargai antara satu sama lain. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas di rumah yang akan dikumpulkan di minggu depan. Tugasnya yaitu kamu harus dapat mengetahui panjang pendek dari lagu Pelangi-Pelangi tersebut. Nah, sudah semua mengetahui tugasnya? Oh, sudah. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Nah, baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.